Warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my YouTube channel Dwi Cahaya Pamungkas. Hari ini aku bakal nge-review buku, ya gak salah, Dwi Cahaya Pamungkas hari ini nge-review buku. Karena kalian semua pasti tahu, sahabat-sahabat dekat aku pasti tahu kalau aku emang gak suka baca buku. Tapi kali ini aku bener-bener nge-recommend kalian buku ini dan bakal nge-review buku ini habis-habisan. Habis-habisan banget sih, karena lebih banyak orang review buku lebih bagus daripada gue nih. Tentunya aku mau minta maaf kalau kondisinya kurang kondusif dan suara aku kurang kedengar karena ini lagi di luar, lagi di alam. Jujur sebenarnya nggak kebayang mau bikin videonya tuh di sini gitu. Karena ini mepet deadline banget dan aku masih belum pulang ke rumah, jadi mau nggak mau harus di-review bukunya di sini. Dan kebetulan emang bukunya masih sama aku dibawa gitu. Jadi mohon maaf ya kalau kurang kondusif, seadanya aja, oke? Kali ini adalah Blink, kemampuan berpikir tanpa berpikir, dengan judul asli Blink, The Power of Thinking Without Thinking by Malcolm Gladwell. Nah, buku yang bakal aku review ini salah satu buku psikologi sosial. Ya kalau menurut aku sih, karena selama aku membaca buku ini adalah buku yang berisi tentang bagaimana cara manusia berpikir, cara manusia menggunakan alam bawah sadar mereka untuk melakukan kehebatan-kehebatan yang luar biasa gitu. Malcolm Gladwell sendiri itu adalah penulis buku psikologi, itu banyak banget buku-bukunya. 3 diantaranya itu adalah international bestseller dan salah satunya adalah ini, Blink. Beliau, Malcolm Gladwell, itu pernah menulis buku-buku lainnya seperti The Tipping Point, Talking to the Stranger, and Another Things gitu ya. Cuma salah satu buku yang paling terkenal itu The Tipping Point, dan yang kedua adalah Blink sendiri gitu. Karena orang-orang pasti aneh atau sukar gitu, kalau baca buku kayak gini katanya suruh mikir, tapi gak perlu mikir gitu, jadi susah gitu kan. Kali ini aku akan ngebahas isinya gitu. Yang pertama, di buku ini Malcolm Gladwell memasukkan banyak banget cerita dari pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu, bukan orang-orang purba ya yang terdahulu, bukan, tapi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi oleh orang-orang yang gak kita sangka gitu, oleh siapapun. Dan itu benar-benar luar biasa sih menurut aku, karena Malcolm Gladwell sendiri merangkum cerita-cerita tersebut, kemudian menjadikannya sebuah pelajaran yang dapat diambil gitu, hikmahnya gitu istilahnya. Salah satunya yang paling membuat gue merinding, jujur, aku tuh paling orang yang paling gak suka baca buku. Jadi buku itu bukan keseharian aku, tapi ketika aku baca buku ini gak bohong, aku benar-benar langsung tertarik dan langsung nyelesain ini. Ya kurang lebih 1 atau 2 hari ini langsung diselesaikan sama aku. Nah, buku The Tipping Point, kemampuan berpikir tanpa berpikir ini mengubah pemikiran aku menjadi lebih cepat, kemudian lebih kritis gitu. Jadi buku ini istilahnya memberikan perubahan pemikiran bagi kita. Orang yang baca buku ini saya yakin pasti akan berputar-putar terhadap pemikirannya sendiri. Cerita yang bikin aku merinding di buku ini adalah cerita tentang bagaimana Museum Getty di New York itu membeli sebuah patung seharga $10 juta dan mereka meneliti patung itu selama 14 bulan. Kemudian mereka bilang bahwa patung itu asli, patung itu namanya Kouros gitu kalau nggak salah, patung Kouros gitu. Nah, tapi gara-gara cuma ada satu sejarawan seni gitu, jadi ada sejarawan seni Evelyn Haron gitu ya kalau nggak salah namanya, dikoreksi ya kalau salah. Dia cuma melihat patung itu secara 2 detik, terus dia bilang siapapun yang melihat patung ini pasti dia tahu bahwa patung ini adalah palsu. Di situ benar-benar gue langsung merinding. Cuma pikir 2 detik itu benar-benar bisa nentuin bahwa patung itu palsu, kalah sama peneliti yang meneliti patung itu selama 14 bulan. Dan di sini Malcolm Gladwell ngasih tahu bagaimana bahwa manusia itu punya alam bawah sadarnya sendiri. Manusia itu dapat berpikir secara cepat. Jadi pertama ada pendahuluan yang tadi aku ceritain, itu judulnya Patung yang Tampak Kurang Pas. Jadi kayak orang cuma ngelihat patung tapi kayaknya ini patung nggak pas deh, dan itu langsung mempengaruhi alam bawah sadarnya mereka gitu. Kemudian ada teori cuplikan tipis, bagaimana tahu sedikit bisa berarti banyak. Nah di sini maksudnya Malcolm Gladwell menegaskan bahwa kita tuh nggak perlu tahu seluruh kejadian dalam rangkaian satu pengalaman gitu. Kamu hanya perlu sedikit atau satu potong setipis-tipisnya potongan tersebut untuk mengetahui seluruh apa yang terjadi di sana. Nah, Malcolm Gladwell di sini nyari cerita-cerita yang lain, kayak cerita bagaimana seorang psikolog meneliti banyak dokter, seorang mahasiswa diteliti oleh psikolog lainnya, bahkan sepasang suami istri yang terlihat bahagia ketika mereka diwawancarai tentang hewan peliharaan, mereka langsung menunjukkan emosi mereka. Gitu. Kemudian ada pintu yang terkunci, rahasia membuat keputusan dalam sekejap. Nah ini
ini adalah salah satu tips yang Malcolm Gladwell jelasin di sini, dimana dia ngejelasin bahwa kita itu bisa bikin keputusan hanya dalam waktu 2 detik sebenarnya gitu. Kayak kalau bisa kita bilang kayak kata hati gitulah. Nah, kata hati yang dimaksud itu kayak gitu. Malcolm Gladwell di sini menulisnya dengan sangat luar biasa. Saya juga kayak tercengang, wow, masa manusia bisa kayak gini gitu ya. Selanjutnya mungkin harus dibaca sendiri. Nanti spoilernya kalau banyak. Kalau nanti aku buat gue lagi. Lalu selanjutnya ada Why Holding Error. Mengapa kita menyukai pria bertubuh tinggi dan tampan? Di sini jelasin bagaimana kok alasan bahwa manusia itu bisa menilai sesuatu itu kayak sama aja gitu, atau manusia itu kadang-kadang gak berubah gitu. Karena nilai sesuatu dia ganteng, kata ganteng rata-rata ngomong oh iya dia ganteng kayak Justin Bieber. Justin Bieber kalau dibilang sama gue ganteng, rata-rata perempuan juga semuanya pasti ngomong Justin Bieber ganteng gitu. Ya mungkin ini bagaimana cara alam bawah sadar kita tuh terpengaruhi gitu oleh pengaruh apa yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu ada kemenangan besar Paul Van Weber menciptakan struktur untuk spontanitas. Di bab ini tuh dijelasin tentang bagaimana Paul Van Weber itu menang di pemilihan presiden gitu. Dan ini jujur sih gue kayak gak bisa ngejelasin terlalu banyak karena gak ngerti yang pertama. Yang kedua isinya itu tentang bagaimana pilihan orang yang banyak itu belum tentu benar. Jadi tadi kan yang sebelumnya kan bahwa kita tuh bisa menilai dengan banyak oh dia ganteng, rata-rata orang juga ngomong dia ganteng, tapi belum tentu gantengnya itu benar. Nah di bab keempat ini menceritakan bagaimana bab ketiga itu bisa terjadi. Lalu ada yang kelima itu dilema Kena, riset pasar tidak selalu mencerminkan keinginan pasar. Itu maksudnya adalah bahwa semua yang kita teliti itu bisa jadi salah, dan itu kembali lagi ke bab satu bahwa kesalahan itu terjadi kalau kita tidak berpikir secara cepat gitu. Lalu ada 7 detik di Bronx. Ini seni membaca pikiran. Nah di sini jelasin bagaimana manusia itu bisa membaca pikiran orang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada kesimpulan dari pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Jujur setelah aku baca buku ini, aku makin bisa berpikir luas, pikiran aku makin kritis dan makin percaya diri untuk mengeluarkan pikiran diri sendiri gitu. Ya Allah itu apa sih, berisik banget dah. Sorry. Isi dari Blink ini apa ya? Kalau menurut aku intinya itu adalah isinya 2 detik pertama apa yang di pikiran kamu, ini adalah ada yang di Blink. Dan Blink ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu lebih hebat dari dirinya sendiri. Dan kekuatan manusia itu sangat luar biasa gitu. Kita bisa melihat contoh-contoh menakjubkan gitu ya. Dari kehebatan snap judgment atau menilai dalam seketika, things leaking gitu. Jadi cuma berpikir setipis-tipisnya atau bahkan membuat kesimpulan secara cepat. Nah mungkin itu isi dari buku Malcolm Gladwell Blink, kemampuan bagi kita untuk berpikir. Mungkin kalau dari review buku aku, emang aku masih kurang bisa sih untuk nge-review buku ini gitu. Karena jujur ini baru pertama kali nge-review buku dan masih kurang berpengalaman. Tapi aku akan berusaha untuk lebih baik lagi. Semoga kamu yang menonton video ini bisa tahu lah sedikit bahwa buku Blink ini bukan buku biasa gitu. Kamu bisa menemukannya di mana aja tapi tidak bisa membacanya gitu. Karena mungkin harus berputar-putar dan memikirkan lagi kembali buku-buku ini gitu. Oke, itu aja sih. Mungkin itu review buku dari Dwi Cahaya Pamungkas pada hari ini. Makasih untuk yang nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share this video. And I'm so sorry guys, cause I'm not maximal for this video gitu. Aku akuin bahwa aku emang gak terlalu maksimal di video ini, tapi aku akan berusaha untuk lebih bisa mereview buku-buku lainnya gitu. Doain aja biar aku dapat hidayah biar bisa nge-review buku banyak gitu. Oke, mungkin gitu aja dari Dwi Cahaya Pamungkas. Sekian dari video ini. Sorry karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.